Lokasi kamu terputus dari game. Aduh guys, kita main apa nih? Oh iya guys, oke sabar ya. Bikin grup tapi kita bakal sendirian. Tapi kita main tuh berduaan balik berduanya. Berduaan ya. Kita bakal bermain berduaan sama si Rena. Ya udah kita bakal buat grupnya dulu. Sabar guys, buat grupnya nih. Antar ya, antar ini ngelag ya. Oke, antar guys, aku bakal undang apa ini. Jadi deh guys, empat orang yang ikut ya, 4 orang. Jadi 4 orang yang ikut untuk hari ini. Jadi kita bakal bermain. Keluar kita bakal nih, aduh iklan lagi. Oke deh, kita mainnya berempat. Aku grup dulu ya. Oke guys, jadi kita akan bikin grup. Aku undang siapa yang lagi ini sama udah deh, Jawa teh. Oke, 4 orang sudah datang ya guys. Jadi kita bakal aduh kok ini sih, aduh gawat.
Ya udah deh guys, aku pindah map ya. Aku pindah main di sini aja nih. Back. Aduh. Oke guys, kita bakal main ini lagi dan aku bakal masih bocil. Udah deh guys, aku nggak usah kasih pakai orang dulu ya. Ya udah mantap nih guys, anjir. Oke deh, ayo deh guys. 7 creepypasta teraneh part 17. Yang pertama, Disgusting Wandering Trader. Ada seorang player yang membuat rumah di atas sebuah gunung agar bisa mendapatkan iron dengan itu one trader yang mukanya jelek, menjijikan dan bau banget dan beban. Dia itu seperti orang beban yang bodoh. Oke, kayak itu ia mining banyak iron, emerald dan ore lainnya untuk cadangan. Dia itu nggak cukup untuk guys, manusia ini nggak cukup untuk memberikan perawatannya untuk di sini, karena sebenarnya dia sudah punya banyak perawatan yang sudah dia pakai, jadi dia sudah jual, jadi tidak bisa dianu ya. Wandering trader itu tidak mau menukar barang dengannya. Di situ tertera tulisan kamu tidak bisa menukar barang dengannya karena dia menjual barang secara ilegal. Dia di situ agak bingung, jadi dia memperhatikan wandering trader itu, tapi dia nggak menemukan satupun hal yang menjanggal. Saat sore harinya setelah mining call, ia balik memperhatikan wandering trader tadi, tapi wandering trader itu masih terlihat normal-normal saja. Masih meminum invisibility potion saat malam. Malam harinya ia pergi tidur, dan saat paginya ternyata masih ada wandering trader di sana. Dan saat ia keluar rumah, ia dikejutkan dengan adanya sign dan chest yang menyuruhnya menaruh emerald di dalam chest itu. Ia memperhatikan wandering trader itu, tapi lagi-lagi masih terlihat normal. Daripada dia bingung memikirkan wandering trader itu, jadi ia memutuskan untuk berjelajah turun gunung saja, mencari lebih banyak iron. Dan saat kembali, wandering trader tadi sudah di-spawn, tetapi lelamanya malah mati. Kemudian saat ia mengecek sign dan chest tadi, tulisannya sudah berubah menjadi HP Halloween, here is your trader. Oke, makasih. Ini barang yang bisa kamu dapatkan dari satu emerald. Saat ia membuka chest itu, di situ ada sebuah spawn egg yang namanya ada. Oh iya, si Wither Fox. Oh iya ya, Wither Fox tuh yang kayak di hacker sama si One Trader itu sebenarnya si hacker guys. Soalnya dia tuh bisa membunuh orang yang tidak mau mendengar sama dia kayak. Lah Withered Fox. Awalnya ia udah agak mulai curiga, tapi ia tetap mengambilnya karena penasaran. Ngeri banget.
Ia meng-spawn mob itu dan yang muncul adalah Fox yang kulitnya seperti Wither Skeleton. Selang beberapa detik, tiba-tiba ia terkena Wither Effect terus-menerus. Ia ingin membunuh Fox itu, tapi sayangnya Fox itu sangat lincah. Jadi ia memutuskan lebih baik menjauh dari Fox tersebut. Tapi ternyata durasi Wither Effect yang diberikan Fox itu lebih dari 36 detik, yang mengakibatkan dirinya tidak punya waktu untuk kabur. Yang kedua, Just Terrible. Ada 3 orang bocil yang bermain Minecraft bersama di server si tokoh utama. Tokoh utama di sini bernama Dani dan 2 temannya bernama Josh dan Gareth. Karena mereka masih bocil, jadi wajar saja Josh dan Gareth saling adu pukul satu sama lain. Karena Dani kesal, jadi Dani meminta mereka berdua untuk berhenti melakukan itu. Setelah itu, Dani pergi ke dalam cave mencari or-or yang kemungkinan bisa diambil. Setelah mining, Dani pergi ke kebunnya untuk memanen tanaman-tanamannya. Setelah melakukan banyak hal, Dani pun pergi tidur. Dilanjutkan dengan 2 temannya yang juga ikut tidur. Dan saat paginya, Dani memutuskan untuk berjelajah. Tapi tiba-tiba banyak banget muncul tulisan hitam yang menutupi sebagian layarnya. Di situ ternyata bukan hanya Dani yang merasakannya, tetapi teman-temannya juga ikut merasakan hal yang sama. Dan saat malamnya, ketika mereka bertiga ke kasur masing-masing, di layar mereka malah ada tulisan gak jelas dan kasurnya juga agak nge-glitch. Di situ Dani mencoba menghancurkan kasur itu, tapi sayangnya kasurnya tidak mau hancur. Karena mereka merasa itu error dari server, jadi mereka merestart server mereka. Untungnya setelah direstart, semuanya kembali normal. Karena sudah normal, si Gareth dan Josh memutuskan untuk pergi mining. Sedangkan Dani mencoba ke kasur, mencoba apakah kasurnya sudah bisa. Dan ternyata sudah kembali normal. Setelah beberapa menit, si Josh kembali dengan membawa sebuah diamond. Tapi saat lagi senang-senangnya, tiba-tiba saja karakternya mati tanpa sebab. Dan yang lebih anehnya, Josh gak ngedrop apapun saat mati. Padahal di server itu, keep inventory tidak menyala. Dan saat Josh kembali, ia kebingungan. Karena di inventory-nya juga kosong. Jadi harusnya saat ia mati, ada dong yang ngedrop. Gareth ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada, tapi ia pun juga tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka bertiga bingung, jadi mereka memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Saat pagi harinya, sekarang giliran si Gareth yang malah mati dan meninggalkan bekas skeleton head di kematiannya. Saat Gareth kembali, ia juga mengatakan bahwa inventory-nya kosong, gak ada apapun yang tersisa. Dan saat Dani iseng-iseng pergi ke kamar Gareth, tiba-tiba saja ia bertemu dengan entity seram yang penuh darah. Entity itu bergerak mengejar mereka, dan di situ Josh memisahkan diri. Sedangkan Dani bersama si Gareth. Dani dan Gareth dikejar terus-menerus, tapi untungnya mereka berhasil mencari tempat terbuka dan tidak kejar lagi. Tapi selang beberapa detik, Gareth tiba-tiba mati, dan Dani juga ikut mati karena dikejutkan oleh entity itu dari belakang. Karena mereka merasa takut, jadi mereka pergi ke tempat miningnya saja, agar lebih aman. Tapi sama saja, mereka tetap mendapatkan gangguan dari entity itu. Dani kemudian bergegas pergi tidur, tapi untungnya saat dia pergi ke kamar Josh, dia aman dan gak bertemu entity itu lagi. Tapi hal itu tidak berselang lama, karena entity itu dapat mengetahui keberadaan si Dani. Dan saat pagi harinya, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk mengganti server ke servernya si Gareth saja, yang baru selesai dibuat. Yang ketiga, Vampiric Phantom. Ada seorang player bernama Doni yang bermain Minecraft dan membuat rumah dari magma block karena hari itu adalah hari Halloween. Dia juga mengundang temannya untuk merayakan Halloween bersama dengan bermain Minecraft. Dia menggunakan tema berwarna oranye karena kalau kalian tahu, pumpkin juga berwarna oranye. Di situ temannya curhat ke Doni tentang kelakuan aneh anjingnya. Temannya bercerita bahwa kemarin anjingnya tiba-tiba matanya membesar dan memerah. Jadinya ia dan ibunya membawa anjingnya ke rumah sakit. Di rumah sakit, ketika anjingnya diperiksa, katanya ada jaringan tubuh yang berkembang di dalam perutnya. Tetapi jaringan itu bukan... Itu anjingnya nikah sama siapa? Katanya itu jaringan itu bukan milik anjingnya, tapi milik siapa? Mungkin milik orang, ha?
milik anjingnya. Jaringan itu katanya semakin bertumbuh di dalam perutnya. Tapi untungnya sebelum semakin parah, dokter berhasil memotong jaringan itu dan membuat anjingnya kembali normal. Setelah bercerita begitu, mereka berdua pergi ke Nether untuk berpetualang mencari Fortress. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil melihat Fortress di kejauhan. Jadi mereka mulai menghampirinya. Tapi saat dihampiri, Fortress itu tampak aneh. Dikarenakan ada banyak blok-blok yang membentuk sebuah logo bajak laut dan juga ada banner tengkorak di sekitar Fortress itu. Mereka tidak takut sama sekali masuk ke Fortress karena mereka ada di peaceful mode. Kemudian mereka mengelut chest-chest di sana dan mengambil apapun yang bisa mereka ambil. Tetapi ketika mereka ke lantai atas dari Fortress itu, mereka menemukan sebuah sign yang mengatakan siapa yang berani mengambil harta karun di tempat ini akan mendapatkan balasannya. Mereka agak menghiraukannya dan saat mereka ingin keluar dari Fortress itu, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Saat mereka ingin pulang ke Overworld, lagi dan lagi mereka dikejutkan dengan kehadiran entity itu. Mereka menebak bahwa entity itu jelas-jelas melewati portal mereka. Jadi mereka berniat untuk mengejar entity itu ke Overworld. Tapi saat sampai ke Overworld, mereka nggak melihat sosok dari entity itu. Jadi mereka mengira mungkin entity tadi nggak masuk ke dalam portal, hanya pergi ke bawah tanah Nether. Karena sudah malam, mereka kembali lagi ke rumah mereka. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh entity tadi yang melayang-layang di atas atap mereka. Entity itu ngechat tulisan-tulisan gak jelas sambil mengitari mereka berdua. Entity itu berkata, kalian datang ke tempatku, kalian mencuri harta karunku, dan kalian menghancurkan segalanya. Di situ mereka mencoba menyerang entity itu, tapi sayangnya serangan mereka malah menembus badan dari entity itu. Dan seketika tubuh mereka langsung menjadi berbaring dan tidak dapat bergerak ataupun melakukan hal lain. Hanya bisa menggerakkan arah badan mereka saja. Setelah itu, entity itu juga berkata, mulai sekarang aku akan meminum darah kalian selamanya. Yang keempat, No-Name. Ada 3 orang player yang bermain Minecraft bersama di Creative Mode dan membuat rumah layaknya sebuah istana. 3 orang itu adalah Lucas, Victor, dan Gray. Setelah menerangi rumah... Oke guys, nanti lagi di part 2-nya. Oke guys, bye-bye. Linz and Final Play.